Yang berada di mahsyar ini seluruh manusia dari Nabi Adam sampai manusia terakhir berjubel-jubel golek selamat dewe-dewe yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Bayangkan, lolos satu masih ada satu lagi ujian, lolos satu ujian lagi, dan itu sulit kecuali yang Allah berikan kemudahan. Maka sesulit-sulit puasa di Ramadan, sesulit-sulit tahajud di Ramadan, sesulit-sulit tilawah di Ramadan, maksimalkan, karena di situ Allah buka lebar-lebar rahmatnya, ampunannya. Dah dilipat gandakan, bukan cuma sekali, dua kali, bukan 1000 kali, terserah Allah mau lipat gandakan, karena puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan memberinya imbalan. Maknanya kalau di bulan puasa itu beramal, terserah Allah mau 1000 kali dilipatkan, monggo. Bahkan satu hari sama dengan 1000 bulan, satu malam sama dengan 1000 bulan. Bayangkan itu, amal cuma satu malam, bahkan kadang-kadang kurang dari satu malam, nilainya seperti 80 tahun. Ya. Nah, kalau kita percaya, kalau percaya, tapi kok kita tidak, kita itu bersungguh-sungguh kepengen, maka dari hari ini canangkan target, bikin target khatam Quran berapa kali? Mau 2 kali? Kalau para hafidz Quran harus lebih berapa? 4 kali? Siapa yang mau 2 kali? 3 kali? Kalau 3 kali berarti 10 hari khatam. Berat. Supaya ringan berarti sehari 3 juz. Berat berarti setiap sholat berapa? Kalau 3 juz sehari, berapa 3 juz itu? 30 lembar ya. Dibagi 5, 6 lembar. 3 lembar sebelum sholat, 3 lembar setelah sholat. Berat nggak 3 lembar? Nggak berat teorinya, prakteknya. Nah, bismillah ya. Sebelum sholat 3 lembar, sesudah sholat 3 lembar, berarti sudah 6 lembar ya. Nah, 6 kali 5 berapa? 30 lembar. Berapa juz? 3 juz. Maka dalam 10 hari khatam 1 Al-Quran. Bismillah, gitu nih. Nah, mudah-mudahan yang bisa begitu dapat sepeda lagi, wis. Minta Pak Jokowi ya. Ya. Jadi cara agar ibadah di bulan puasa itu ringan, jangan langsung 3 juz. Tapi berapa? Ya. Silakan. Ya. 3 lembar sebelum sholat, 3 lembar setelah sholat. Sholat subuh, sebelum sholat subuh 3 lembar. 3 lembar itu berarti 6 halaman. Seberapa juz lebih sedikit ya? Kira-kira berapa menit? Paling 7 menit, ya toh? Nah, katakanlah rada lambat sedikit, 10 menit setiap sebelum sholat dan sesudah sholat. Enteng toh? Tapi kok 3 juz diropol nanti bengi ngantuk. Nah, maka sebelum sholat 3 lembar, sesudah sholat 3 lembar. Insya Allah kalau yang hafiz Quran baca sudah lancar kan, sudah tahsin. Nah, nanti dalam 1 bulan akan khatam 3 kali khataman. Nah, kalau 4 kali berarti tinggal dibagi aja. Itu cara yang paling mudah. Kenapa saya mensarankan untuk menghatamkan bukan menghafal? Karena memang para ulama dulu kalau Ramadan itu waktunya untuk menghatamkan Al-Quran, bukan menghafalkan Al-Quran. Karena khatam Al-Quran itu doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ketika beliau khatam Quran, seluruh keluarganya dipanggil, disuruh mengaminkan doanya, kemudian syukurannya walaupun dengan kurma. Itu tradisi ulama salaf, karena doa khatmul Quran salah satu doa yang paling mustajab ya. Maka ya kalau bisa khatamkan
Kemudian ajak teman-teman, aku lagi khataman nih, dengar doa khatamul Quran. Ya. Maka ini ya target. Yang kedua target untuk kalau yang para santri ya, bagaimana murojaah, seluruh hafalan dalam 1 bulan sudah minimal di murojaah walaupun belum mutqin. Nah, niatkan semua karena Allah SWT. Ya, kembali ini betapa panjangnya prosesnya dari mulai alam kubur. Alam kubur ini panjangnya mungkin sampai 1000 tahun, mungkin 2000 tahun, mungkin 3000 tahun menunggu kiamat, ya. Kiamat tiba, itu semua ditidurkan. Lalu hari kebangkitan dibangkitkan untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Itu ada 2 respon. Orang kafir, orang yang banyak maksiat, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Celakalah kami, siapa yang membangunkan kami dari tidur kami. Jadi ada diskon orang disiksa selama nunggu antara kiamat dengan hari kebangkitan. Itu sebagian ahli tafsir mengatakan begitu. Tapi sebagian lagi, termasuk Ibnu Katsir, kalimat ini sebetulnya sindiran yang sangat menyakitkan. Saking dahsyatnya siksaan di neraka, sehingga orang-orang kafir nganggep siksa kubur itu kaya turu. Paham maksudnya? Siksa kubur yang begitu menyakitkan itu, kalau dibandingkan dengan siksa neraka, siksa kubur hanya kayak wong turu, ora kroso, padahal lorone ora umum. Maka betapa sakitnya siksa neraka. Maka ya wailana memba'atsana min marqadina. Tapi sebagian yang lain mengatakan ini hentinya siksa, disiksa berhenti dulu untuk disiapkan masuk ke padang mahsyar. Nah, itu orang kafir. Nah, orang mukmin apa katanya? Hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Surat apa ini? Surat Yasin. Makanya ada saktah, berhenti tapi tidak mengambil nafas, karena ini satu ayat, tapi yang sebelah sini yang ngomong orang kafir, ya wailana man ba'atsana min marqadina, yang sebelah sini yang ngomong orang mukmin. Hadza ma wa, sing siji wedi, sing siji seneng. Ya, orang kafir begitu dibangkitkan, man ba'atsana min marqadina, sapa sing gugah ini untuk dikumpulkan di padang mahsyar, celakalah kita. Nah, orang beriman malah senang. Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Alhamdulillah, ini hari yang dijanjikan oleh Ar-Rahman, Allah yang Maha Pengasih, dan para nabi pun telah menyampaikannya dengan wasodaqah, dan benarlah para nabi. Artinya janji bahwa ada hari kebangkitan itu benar dan kita akan selamat. Itu. Maka dibacain saktah. Saktah itu apa? Berhenti tanpa ambil nafas. Karena ini ada beda. Nah, ini agak sedikit nganceng ya. Kita lanjutkan. Nah, habis itu apa? Padang mahsyar. Nah, ini padang mahsyar ini semua dikumpulkan, semua nyari syafaat. Sudah saya bahas pada kajian-kajian lalu ya. Lalu dapat syafaat. Syafaat belum cukup, masih ada apa namanya? Hisab. Aman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Lalu kemudian penyerahan catatan amal ya. Disebutkan disampaikan amal mereka. Barang siapa yang menerima dengan tangan kanan, fayanqalibu ilahi masrura, gembira, balik kembali. Tapi yang aman utiya kitabahu bisimalihi fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Nah, ini. Itu panjang, satu harinya 1000 tahun. Nah, Nabi sudah menunggu di telaga ini. Dan rampung. Beliau menunggu melebihi wong tua nunggu anaknya. Karena cinta Nabi kepada kita jauh melebihi cinta orang tua kepada kita. Ya. Sampai beliau mau wafat pun beliau ummati
ummati. Maka kita sambut cinta Nabi itu dengan bersungguh-sungguh untuk mempercepat bertemu dengan beliau dengan memaksimalkan bulan Ramadan, ya. Gitu. Ini saya lanjutkan keutamaan bulan Ramadan, ya. Penghapus dosa.